Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Pagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu untuk terima kasih adik-adik sudah hadir pada pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka patutlah dalam membuka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke adik-adik, baiklah. Sebelum kita masuk lagi ke tahapan berikutnya, terlebih dahulu saya akan mengabsen adik-adik yang tidak hadir hari ini. Siapa-siapa? Aditya Saleh, terus ini kenapa Aditya Saleh? Sakit ya. Kemudian Delsi? Sakit. Ya. Terus siapa lagi? Rismawati Hamsa, kenapa? Sakit. Ya. Kemudian siapa lagi? Alvin Ngadi. Oh, Alvin Ngadi ya. Alvin Ngadi kenapa? Sakit. Sakit ya. Jadi ada 4 orang. Ya. Oke, terima kasih. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir hari ini, yang rata-rata alasannya itu sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit akan diberikan kesembuhan ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk lagi ke tahapan berikutnya, terlebih dahulu kita kembali mengingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat di pertemuan-pertemuan awal. Masih ingat ya? Misalnya apa? Bisa keluar? Tidak boleh makan. Iya, betul sekali. Tidak boleh makan di dalam. Ada lagi? Dalam pembelajaran tidak boleh ribut ya? Ada sekitar berapa kesepakatan? Kira-kira masih ada yang mau ditambahkan lagi kesepakatan kelas kita? Ya, seperti biasa ya? Kita sepakati. Baiklah. Alhamdulillah hari ini di depan kalian sudah ada buku dan lain-lain. Kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum kita masuk materi apa yang kita pelajari, tapi ini sudah saya beritahukan minggu-minggu kemarin ya, materi hari ini. Namun saya akan memancing kembali supaya adik-adik bisa paham dan tahu materi apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian adik-adik saya sudah bagi ya sesuai kelompok. Karena Pak Guru sudah uji melalui asesmen awal ya, asesmen awal kognitif, dan ini Pak Guru sudah petakan dari segi kemampuan adik-adik. Jadi tenang saja, di dalam kelompok itu kelompoknya heterogen. Ada teman-teman sebaya yang akan membimbing adik-adik jika menemui kesulitan dalam pembelajaran. Oke, paham ya? Yang berikut adik-adik, kita langsung saja sebelum kita masuk ke materi. Adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, di saat kita lari, misalnya ya, aktivitas kita di rumah sehari-hari, contohnya lari atau olahraga. Yang pertama yang dirasakan apa setelah lari? Capek. Setelah capek, panas apa lagi? Gerah apa lagi? Berkeringat. Nah, di saat yang keringat keluar banyak, apa yang kita rasakan? Haus. Ya. Haus. Nah, di saat adik-adik haus, apa yang adik-adik lakukan? Minum apa salah satu? Misalnya minum apa? Air putih. Ya. Tepuk tangan dulu. Minum air putih. Nah, tahukah adik-adik, sebagian tubuh kita itu mengandung air. Ya. Contohnya tadi kita merasa haus.
bisa kita merasa keringat kita keluar banyak, kita akan merasakan haus. Nah, saat itu juga kita akan mencari minuman untuk mengganti ion-ion tubuh yang keluar atau keringat yang keluar dari badan kita. Salah satunya adalah air. Nah, kenapa air ada di bumi ini? Ya, itu yang akan kita pelajari sebentar. Ikatan apa yang terbentuk? Coba di air itu unsur apa saja? Hidrogen dengan oksigen. Kenapa hidrogen dengan oksigen itu terbentuk menjadi air? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah ikatan kovalen. Ya, salah satunya itu karena kita akan pelajari bagaimana air itu terbentuk. Oke, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik yaitu menganalisis pembentukan dan penerapan ikatan kovalen, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mengetahui bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk. Setelah dia terbentuk, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari bagaimana? Contohnya air tadi kan? Ya. Jadi insya Allah itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Paham? Baiklah adik-adik, setelah sebentar kita akan belajar. Di situ saya juga akan menilai penilaian proses. Jadi silakan adik-adik seaktif mungkin dalam belajar nanti, karena di situ penilaian proses akan berjalan. Nanti pada saat kalau misalnya Pak Guru datang ke kelompok masing-masing, ada yang Pak Guru tanyakan, silakan dijawab, tidak usah tegang semua. Paham ya? Tidak usah takut mau bertanya. Tidak usah takut mau bertanya sama teman, karena itu bagian dari proses kalian belajar. Ya, oke. Iya, yang berikut ini kan sudah dibagi kelompok. Sudah dibagi kelompok semua, ada kelompok 1, mana kelompok 2? Kelompok 2, ini Pak Guru kelompok 3 yang sebelah sana. Ya, kelompok 3 sebelah sana ambil ya. Kemudian kelompok 4 yang di sini. Oke? Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Iya, adik-adik, ini kan sudah duduk berkelompok ya. Nanti sebentar kita akan mengerjakan ini dalam. Tapi sebelumnya Pak Guru bagi dulu ini ya. Setelah Pak Guru bagi, jangan dulu mengerjakan, kita perhatikan dulu materinya. Nah, setelah kalian memperhatikan materi semua, di dalam LKPD ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang harus kalian kerjakan di dalam, kalian jawab dan berdiskusi secara berkelompok. Paham ya? Iya, sudah ada? Jangan dulu dibuka ya. Saya minta semuanya fokus ke depan sini. Kita akan perhatikan materinya dulu. Jadi tadi sudah saya informasikan bahwa materi kita ini tentang ikatan kovalen. Bagaimana ikatan kovalen ini, silakan disimak video berikut. Kita sudah membahas tentang ikatan ion dan kita sudah mengetahui bahwa untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur logam dan logam cenderung membentuk senyawa ionik melalui pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, di alam ternyata juga banyak senyawa yang terbentuk dari gabungan unsur-unsur non-logam, contohnya oksigen, nitrogen, dan metana. Nah, bagaimana unsur-unsur non-logam tersebut berikatan? Menurut Lewis, atom-atom non-logam dapat membentuk ikatan dengan atom-atom non-logam lainnya melalui ikatan kovalen. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk melalui penggunaan bersama pasangan elektron ikatan, di mana senyawa yang dibentuk dinamakan dengan senyawa kovalen. Pertanyaannya, mengapa ikatan antar atom atau non-logam tidak melalui serah terima elektron seperti pada ikatan ion? Nah, dalam hal ini, atom-atom non-logam umumnya berada pada golongan 5A sampai 7A, yang artinya atom-atom tersebut memiliki elektron valensi berjumlah 5 sampai 7. Untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia, atom-atom non-logam harus menerima elektron.
Hal inilah yang menyebabkan tidak mungkinnya terjadi serah terima elektron seperti halnya dalam ikatan ion. Dan untuk mencapai kestabilan, maka atom-atom non-logam harus membentuk pasangan elektron ikatan. Selanjutnya, berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan yang terbentuk, ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Nah, di mana setiap atom yang berikatan akan memberikan satu elektron untuk digunakan bersama-sama. Contohnya adalah ikatan kovalen tunggal yang terbentuk antara atom hidrogen dengan nomor atom 1 dengan atom klorin dengan nomor atom 17 dalam senyawa HCl. Nah, dalam hal ini, atom hidrogen dengan nomor atom 1 memiliki konfigurasi elektron 1, yang lambang Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Satu elektronnya kita lambangkan dengan tanda silang. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tentang cara menuliskan lambang Lewis dari suatu unsur, dapat mempelajarinya melalui video sebelumnya tentang lambang Lewis. Nah, kita lanjutkan kembali. Berdasarkan apa yang kita bahas pada video sebelumnya, kulit pertama dalam atom dikatakan penuh atau stabil apabila terisi 2 elektron. Nah, artinya hidrogen bersifat tidak stabil karena hanya memiliki 1 elektron pada kulit pertamanya. Untuk mencapai kestabilan, maka hidrogen memerlukan 1 elektron tambahan. Nah, adapun untuk Cl dengan nomor atom 17, konfigurasinya adalah 287, sehingga elektron valensinya berjumlah 7 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Elektron valensinya kita lambangkan dengan titik. Nah, untuk mencapai kestabilan atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka Cl memerlukan 1 elektron tambahan. Selanjutnya, karena atom hidrogen dan klorin masing-masing memerlukan 1 elektron, maka cara yang paling mungkin untuk mencapai kestabilan adalah dengan memasangkan 1 elektronnya masing-masing, membentuk 1 pasang elektron ikatan yang digunakan bersama-sama. Dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Setelah berikatan pada cara ini, maka atom hidrogen menjadi stabil karena memiliki 2 elektron, yaitu 1 dan 2. Begitu juga dengan Cl yang menjadi stabil karena memiliki 8 elektron valensi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya, menurut Lewis, 1 pasang elektron ikatan dapat dinyatakan dengan 1 garis, sehingga rumus strukturnya dapat digambarkan seperti ini. Jadi hidrogen dari 1 klorin dengan rumus molekul yang terbentuk adalah HCl. Contoh yang kedua adalah ikatan kovalen tunggal yang terjadi antara atom hidrogen bernomor atom 1 dengan atom karbon bernomor atom valensinya berjumlah 4. Dan lambang Lewisnya dipasangkan dengan 1 elektron valensi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya, setiap 1 pasang elektron ikatan dinyatakan dengan 1 garis, sehingga rumus struktur yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut, dan rumus molekulnya adalah CH4. Tadi sudah menjelaskan tentang ikatan kovalen ya? Ya. Itu ada 3 kan? Ya. Ikatan apa pertama? Kovalen Tunggal. Selanjutnya ikatan kovalen yang berikutnya yang akan dibahas adalah ikatan kovalen koordinasi. Kita semua lagi ya. Dalam ikatan kovalen, terjadi penggunaan bersama pasangan elektron ikatan untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti gas mulia. Misalnya pada senyawa HCl, hidrogen dan klorin masing-masing memasangkan 1 elektron valensinya untuk digunakan bersama sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal. Contoh lainnya,
pada senyawa O2 masing-masing atom oksigen memasangkan 2 elektron valensinya sehingga membentuk ikatan kovalen lengkap 2. Atau pada senyawa N2, masing-masing atom nitrogen memasangkan 3 elektron valensinya sehingga membentuk ikatan kovalen lengkap 3. Nah, namun, bagaimana jika pasangan elektron yang dipakai pada ikatan kovalen berasal hanya dari salah satu atom saja? Mungkinkah ini terjadi? Nah, berdasarkan gejala kimia, hal ini ternyata dapat terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi didefinisikan sebagai ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Yang harus diingat adalah ikatan kovalen koordinasi ini hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Dan contohnya, ion amonium atau NH4+ terbentuk dari amonia atau NH3 dan ion hidrogen atau H+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk memahami pembentukan ikatan kovalen pada ion amonium, kita jabarkan terlebih dahulu ikatan yang terbentuk pada senyawa NH3. Nah, nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 25, sehingga elektron valensinya adalah 5 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian untuk hidrogen dengan nomor atom 1, konfigurasinya adalah 1, sehingga elektron valensinya adalah 1 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk mencapai kestabilan, satu atom nitrogen berikatan dengan 3 atom hidrogen melalui ikatan kovalen tunggal yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya, untuk H+ merupakan suatu kation yang terbentuk setelah satu atom hidrogen melepas satu elektron. Dan setelah melepas satu elektron tersebut, hidrogen adalah memiliki elektron valensi. Dan sehingga untuk memenuhi aturan Doppler, hidrogen membutuhkan 2 elektron tambahan. Nah, hal ini dapat tercapai apabila ion H+ berikatan dengan NH3, di mana NH3 akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk digunakan bersama. Adapun ion H+ tidak menyumbangkan elektronnya dan hanya menggunakan pasangan elektron yang disumbangkan oleh NH3 saja, sehingga terbentuk ion NH4+ dengan struktur Lewis berikut ini. Nah, ikatan yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari atom hidrogen inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya, setelah berikatan dengan cara ini, hidrogen yang ini menjadi duplet karena memiliki 2 elektron valensi. Selanjutnya, jika ikatan kovalen dinyatakan dengan garis, maka ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan anak panah, di mana arah anak panahnya adalah dari atom yang menyediakan pasangan elektron menuju atom yang menggunakan pasangan elektron. Nah, maka untuk ion amonium atau NH4+ ini, arah tanda panahnya adalah dari atom nitrogen ke arah H+ sehingga rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Iya, adik-adik sudah melihat tayangan tadi ya? Ya. Jadi sudah tahu mana ikatan kovalen itu bagaimana. Kovalen itu ada berapa tadi? Menjelaskan? Apa saja? Kovalen dua. Kovalen angka 3. Kemudian ada lagi satu ikatan kovalen. Apa namanya? Koordinasi. Ya. Intinya ikatan kovalen itu terbentuk dari atom non logam dengan non logam. Jadi dengan ikatan ion. Ya. Nah, oke, di meja sini Pak Guru sudah jelas, sudah membagikan LKPD. Coba silakan dibuka LKPD-nya semua. Sudah. Ada ya? LKPD itu di situ silakan ditulis identitas kelompoknya, nama-nama anggota kelompok, kemudian dibaca petunjuk-petunjuk yang ada di dalam dan dikerjakan bersama-sama. Ya. Perhatikan, di samping kalian melihat di buku ya untuk materinya untuk menjawab apa yang ada soal-soal yang ada dalam LKPD, silakan dilihat juga menggunakan internet. Bisa? Bisa. Menentukan nomor atom, kalau misalnya dari sistem perikursus disediakan di sebelah sini ada, kemudian di
belakang kalian juga ada. Jadi silakan pergunakan semua yang ada, media-media yang ada di dalam ruangan laboratorium ini. Boleh? Oke, silakan dikerjakan saja. Ya, adik-adik, silakan yang lain membagi pekerjaan. Membagi pekerjaan, menjawab. Kemudian sebentar di dalam presentasi, ya, hasil yang ada di dalam LKPD itu saya minta kalian mempresentasikan sesuai kesepakatan kelompok kalian, tidak seperti biasanya. Ya. Tidak seperti biasanya ya. Presentasikan, misalnya tidak membaca LKPD, misalnya ada yang membuat dalam bentuk apa, terserah kalian. Di sini saya sudah sediakan semua. Ya, saya sudah sediakan alat-alat bahannya ini. Mau kalian membuat jadi apa, diserahkan ke kalian semua. Paham? Jadi kalian membuat produknya seperti apa? Ya, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan yang kalian membuat ini. Yang lain sudah berimajinasi membuat apa sebentar kamu presentasikan. Silakan, ada bahan-bahannya di depan sana yang kalian butuhkan untuk apa, silakan saja. Kasih langsung tengah-tengah. Dalam Oke, perhatikan waktu ya. Waktu dan video yang menceritakan momen negatif dan membuat ikatan menjadi pola. Rantai dulu, pegang mas. Macam tinggi. Ikatan kovalen besar, non-polar terjadi ketika dua atom. Iya, adik-adik, mengingat waktunya sudah selesai ya. Kita sudah dikerjakan LKPD-nya dan adik-adik sudah membuat suatu produk yang akan adik-adik tampilkan. Tepuk tangan dulu untuk itu. Jadi untuk LKPD ini kan ada 4 kegiatan di dalamnya, ya. Untuk kegiatannya itu yang pertama saya minta kegiatan pertama yang akan menampilkan itu nanti akan dibandingkan saja dengan hasil yang ada di LKPD kalian. Itu kelompok 4. Oke, boleh? Boleh. Kelompok 4 disilahkan ke depan. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Di sini. Mulai saja, silakan. Oke, ya, lanjut. Perhatikan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil identifikasi
identifikasi LKPD hasil kerja kelompok kami yang akan ditampilkan langsung oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai anggota kelompok akan mengidentifikasi hasil hasil kerja kami, yaitu di sini kami akan mengidentifikasi unsur yang terdapat pada senyawa H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida. Lanjut. Jadi, senyawa yang ada di H2O atau air yaitu hidrogen terdiri dari 2 atom dan oksigen terdiri dari 1 atom. Sedangkan CO2 atau karbon dioksida terdiri dari 1 atom. Yang terdiri dari 1 atom yaitu karbon atau C dan 2 atom oksigen. Di sini kami akan menuliskan konfigurasi dari masing-masing unsur tersebut. Jadi perhatikan semua ya. Nanti dibandingkan ya. Oke, silakan. Bandingkan dengan pekerjaan kalian. Jadi di sini H memiliki 1 unsur. 1 atom. 1 atom. 1 nomor atom. Oke. Nomor atom 1. Oke. Tidak apa. Dan oksigen memiliki nomor atom 8. Oke. Dibuatkan saya konfigurasi. Jadi ini adalah konfigurasi elektron dari H2O. Selanjutnya konfigurasi dari C2O. CO2 atau karbon dioksida. Yaitu C memiliki nomor atom 6 dan oksigen memiliki nomor atom 8. Konfigurasinya yaitu 2, 4 dan oksigen memiliki konfigurasi 2, 6. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa hidrogen memiliki elektron valensi 1 dan hidrogen dan oksigen memiliki elektron valensi 6. Jadi sini kita dapat melihat bahwa kedua unsur ini tidak stabil. Agar menstabilkan kedua unsur tersebut, kita dapat mengerjakan langkah selanjutnya, yaitu H O dan di sini garis titik. Ada berapa lewisnya? Di H lewisnya cuma 1 Oke. dan O lewisnya ada 6. Nambang lewis ya. Lanjut untuk CO. Jadi untuk CO kita bikin yang macam di atas. Jadi perhatikan ini ya, perhatikan semua. Ini proses terbentuknya ikatan kovalen melalui lambang-lambang Lewis. Oke.
di atas kasih bagus H itu ini kan terpisah. Ini kan Jadi teman-teman, perhatikan semua ya. di H2O memiliki ikatan kovalen tunggal. Memiliki 2 ikatan kovalen tunggal. Dan di CO2 memiliki ikatan kovalen perangkap 2. Iya, jadi sudah ya, perhatikan semua. Ini terbentuk ada kalau H2O ada terbentuk ikatan kovalen tunggal. CO2 terbentuk kovalen perangkap 2. Tepuk tangan dulu untuk. Selanjutnya kita akan melihat ini kan papan tulis ya, bersifat abstrak. Bagaimana kita akan melihat mereka akan merangkai bentuk molekulnya supaya kelihatan. Ya. Oke, silakan teman-teman. Ya, sama. Sini. Ya. Berapa saja? Oke, perhatikan baik-baik. Ini bentuk molekul dari H2O. Kalau CO2 itu bentuknya apa? Lurus ya, linier. H2O dengan CO2 itu agak beda bentuknya. Kalau H2O ini bentuknya bagaimana? V. Agak bentuk V ya. Kemudian untuk CO2 itu bentuknya lurus. Kenapa? Kenapa dia bentuknya V? Karena H2O memiliki 2 pasangan elektron bebas pada atom, sedangkan CO2 tidak memiliki pasangan elektron bebas pada inti atom atau atom besar. Iya. Jadi yang menyebabkan H2O ini bentuknya jadi ini, perhatikan kembali papan tulis semua. Ini kan ada 2 pasang ya. Ini yang menyebabkan yang di sebelah sini itu membentuk V karena ada tolakan dari atas dengan bawah ada bebasnya. Paham ya? Dan dengan CO2 tidak ada kan di sini, makanya bentuknya linier atau lurus. Oke? Ya. Kita lihat. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih kelompok 4 ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Jadi Pak Guru baca ini. Kelompok 1. Kelompok 1 ini dalam bentuk apa? Ini menampilkan apa? Oh, dalam bentuk narasi. Tepuk tangan dulu untuk. Di depan sini saja. Oke, di sini saja. Oke, perhatikan semua ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Wawan Tahir SPD dan teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Baik, perkenalkan nama saya Sumiati Harun selaku moderator dan di sebelah saya ada teman saya Dewi Bonge, Tiara Laya, Juwita Surtiani, Susran Tebambang. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya Delvin Kodunge. Pada Delvin Kodunge dipersilakan. Baik, terima kasih. Pembahasan pertama yaitu manakah yang cenderung lebih kuat ikatan kimianya antara ikatan kimia secara terima elektron dengan ikatan kimia secara pemakaian bersama. Jadi, ikatan kimia secara serah terima elektron versus pemakaian bersama elektron ikatan ion atau serah terima elektron cenderung lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen atau pemakaian bersama elektron, terutama dalam keadaan tertentu. Pada ikatan ion, satu atom atau misalnya logam menyerahkan elektron kepada atom lainnya, misalnya non-logam, menghasilkan ion bermuatan positif dan negatif yang saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatik yang sangat kuat. Contoh NaCl. Ikatan kovalen melibatkan pemakaian bersama elektron antara dua atom non-logam. Gaya tarik-menarik antar atom cenderung lebih lemah dibandingkan ikatan ion karena hanya ada berbagai pasangan elektron, bukan gaya tarik elektrostatik antar ion yang bermuatan berlawanan. Namun, kekuatan ikatan kovalen juga bisa cukup kecil tergantung pada jumlah elektron yang dibagi. Itulah pembahasan pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pembahasan kedua akan dibahas oleh Mutiara Raya. Pada soal nomor 2, semakin kuat ikatan kimia, bagaimana jarak antara inti atom yang berikatan? Berikan alasannya. Jadi, semakin kuat ikatan kimia, jarak antara inti atom akan semakin pendek. Hal ini disebabkan karena gaya tarik menarik antara elektron dan inti atom yang lebih besar, yang menarik atom-atom lebih dekat satu sama lain. Pada ikatan ion, gaya elektrostatik antara ion positif dan negatif sangat kuat, sehingga inti atom berada lebih dekat. Sementara pada ikatan kovalen, atom-atom yang lebih dekat karena adanya gaya tarik elektron bersama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pembahasan ketiga akan dibahas oleh Supriyani. Baik, saya akan membahas soal nomor 3. Apa perbedaan ikatan kovalen polar dan non polar? Perhatikan semua ya. Ikatan kovalen non-polar terjadi ketika dua atom yang berdekatan memiliki kegunaan elektron negativitas yang hampir sama. Dalam hal ini, pasangan elektron dibagi secara merata di antara kedua atom sehingga tidak ada perbedaan muatan yang signifikan di kedua ujung ikatan. Contohnya H2O2. Ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar terjadi ketika dua atom yang berikatan memiliki perbedaan elektron negativitas yang cukup besar. Elektron cenderung menarik lebih kuat oleh atom yang lebih elektron negatif, sehingga menyebabkan pembagian elektron yang tidak merata. Ini menghasilkan muatan tersial positif pada atom yang kurang elektron negatif dan muatan tersial negatif pada atom yang lebih elektron negatif. Contoh H2O, air. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pembahasan keempat akan dibahas oleh kesimpulan akan dibahas oleh Yusran Kotal. Coba Pak. Baik, dari kesimpulannya, semakin besar perbedaan elektronegativitas antara dua atom yang berkaitan, semakin polar ikatan kovalen tersebut. Baik, itulah kesimpulannya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kamu loh.
karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, bagus sekali ya apa yang dipaparkan oleh kelompok berapa kan? Kelompok 1. Oke, ada pantunnya lagi. Ya. Ini keren. Oke. Yang berikutnya untuk kegiatan yang 2 ya, KPD itu akan dipaparkan oleh kelompok 2 juga. Ya, mereka ini metodenya apa ini? Oh, wisata poster. Oke, jadi adik-adik mungkin sebentar presentasi bisa melihat hasil karya mereka. Ya. Silakan saja. Ini ada apa satu? Apa satu? Apa satu? Ini? Oke. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kami. Ya, di sini ada poster mini kami. Jika teman-teman ingin melihat lebih detail, teman-teman bisa berwisata di sini. Oke, silakan saja perwakilan kelompok atas semua bisa silakan. Ayo silakan. Ayo. Pesertanya keluar yang ini penampil keluar. Yang kelompok 5 nih selalu. Oke. Oke. Ya. Oke, lanjutkan saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke wisata kami. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan kembali. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu semua. Hebat ya. Ya, teman-teman kita sudah menyaksikan 3 kelompok ya. Tadi ada yang langsung mempraktekkan ya bentuk-bentuk dari molekul itu, kemudian ada yang bentuk narasi atau mengutarakan tentang konsep hasil pekerjaan mereka, dan ada juga berupa tempelan-tempelan seperti ini di mana adik-adik sebentar bisa membaca kembali hasil kerja mereka. Ya. Sudah siap semua, dan itu informasi penting. Jika difoto juga bisa, karena di situ untuk jadi bahan pelajaran kalian depannya. Ya. Oke, terakhir kita akan menyaksikan kelompok 3. Kelompok 3 ini mereka memilih memaparkan hasil pekerjaan mereka melalui video. Karena mungkin mereka agak malu sedikit tampil di depan langsung ya. Jadi mereka punya sudah diam-diam mereka buat video dan disuruh lihat saya sama 3 kelompok itu di depan sini. Oke, kita saksikan bersama ya. Ya. Ini untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan melakukan
kita stabil dalam melakukan meskipun ada satu atom yang menyumbangkan satu yang akan menjawab oleh pengajar. Baik saya yang menjawab pertanyaan dan jawab saya dan memberikan klaim atau pernyataan bahwa kita akan melakukan untuk membantu menjaga soal dengan dan lainnya adalah peningkatan kovalen. Kenyataan ini dapat dilakukan setelah membentuk kovalen koordinasi aplikasi dengan menggunakan kovalen masuk stadium tadi karena pasangan elektron yang dikembangkan dianggap milik bersama. Ilmiahnya adalah nilai interaksi dapat didapat dari masih sebesar adalah tergantungnya karena pasangan elektron yang dikembangkan menjadi grup bersama hingga tidak ada perbedaan atau karakteristik dengan kaitan kebaliknya. Mengapa? Iya. Jadi adik-adik itulah pemaparan dari kelompok 3 di mana kelompok 3 ini memaparkan bentuknya itu menjawab soal untuk argumentasi ilmiah, ya, argumentasi ilmiah. Jadi mereka memaparkan soal-soal itu dan hasil jawabannya itu dalam bentuk argumentasi ilmiah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Di argumentasi ilmiah itu akan ada indikatornya ya? Ya. Ada berapa indikator? 4 ya? Ya. Yang pertama apa saja untuk menjawabnya? Klaim ya? Ya. Klaim itu atau apa itu? Ya. Kemudian indikator kedua? Data itu berupa apa maksudnya? Informasi untuk mendukung. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga untuk argumentasi ilmiah. Barang itu bagaimana? Pembenaran. Ya, dari klaim dan data akan dibenarkan oleh barang. Ya. Kemudian indikator terakhir yang keempat apa? Backing ya? Backing itu berupa apa? Landasan ilmiahnya. Dan semuanya sudah dipaparkan dan dicontohkan oleh kelompok 3. Saya rasa untuk kelompok lain juga sudah membuat. Itu sudah ada yang mewakili, nanti bersama-sama akan dilihat dan ditambahkan jika ada yang kurang. Paham ya? Jadi adik-adik sudah memahami bagaimana pembentukan ikatan kovalen, kemudian bagaimana kita menjawab soal-soal yang ada hubungannya dengan argumentasi ilmiah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kira-kira adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Saya. Oke, berdiri ya. Ya, silakan. Adik siapa dulu ini? Tiara. Oh, adik Tiara. Silakan. Jadi di sini saya akan bertanya, apa contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki ikatan kovalen? Oh iya. Tepuk tangan dulu untuk adik Tiara. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana ikatan kovalen terbentuk dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ditanyakan contoh real yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu senyawa ikatan kovalen itu apa saja? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan. Yang contohnya seperti oksigen. Oke, contohnya seperti oksigen. Benar sekali ya. Oksigen itu di mana? Yang kita hirup kan? Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya. Oke, sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Perninggia. Untuk pertanyaan yang diberikan, saya jawab contohnya yaitu karbon dioksida.
Contohnya karbon dioksida. Karbon dioksida itu di mana? Sehari-hari. Yang dikeluarkan ya, dikeluarkan ya. Ternyata itu ikatan kovalen senyawanya. Paham? Oke, benar sekali apa yang dijawab oleh kedua teman kalian tadi. Saya akan menambahkan kembali contoh lain itu ya, yaitu gula. Ya, contohnya adalah gula pasir. Ya. Ternyata ada di sekitar kita semua ya. Kemudian ada air H2O. Yang kita bahas tadi yang sudah diperagakan oleh kelompok 4. Dan contoh lain itu misalnya CH4. CH4 itu berupa bahan bakar gas. Ya, bahan bakar gas yang kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari kan? Untuk memasak. Ya kan? Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah paham? Paham ya? Jadi kalian sudah tahu, oh ikatan kovalen ini senyawanya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada di sekitar kita semua. Sampai situ, insya Allah semuanya akan paham. Paham? Jadi kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Iya, karena sudah selesai. Sebelum saya menyimpulkan, kira-kira adik-adik ada yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Belum ada? Jadi intinya adalah pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pembelajaran ikatan kovalen, di mana seperti yang dijelaskan di slide tadi, ikatan kovalen itu terbentuk antara atom non logam dengan logam. Beda dengan ikatan ion ya? Kalau ikatan ion terbentuk antara non logam dengan logam. Yang berikut, ikatan kovalen itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena senyawa kovalen terdapat dalam berbagai zat seperti yang disebutkan dan yang ditanyakan tadi, yaitu air, kemudian apalagi karbon dioksida, apalagi oksigen dan lain-lain. Sehingga ternyata ikatan kovalen itu sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke. Untuk kegiatan terakhir semuanya sudah dipaparkan, semuanya kita sudah simpulkan. Selanjutnya kita akan melakukan post test sebagai nilai asesmen terakhir untuk pertemuan hari ini. Jadi situ nilai untuk nilai formatif ya. Silakan dibuka link yang saya sudah bagikan di grup. Kemudian, oke, silakan dan dijawab. Jangan lupa menulis nama. Silakan saja. Ya, adik-adik sudah selesai? Sudah selesai untuk post testnya. Terima kasih. Insya Allah akan mendapat nilai yang baik ya. Amin. Intinya soal-soal yang tadi itu kan tidak lain dari materi kita hari ini. Apakah adik-adik yakin sudah bisa menjawab itu? Yakin. Kita tepuk tangan dulu. Berikut sebelum saya tutup, saya akan menginformasikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi ini. Kan ikatan kimia ada 3 ya? Yang sudah kita pelajari kemarin itu ikatan ion, kemudian ikatan kovalen. Kita selanjutnya akan belajar tentang ikatan logam ya? Jadi ikatan logam silakan dibaca-baca untuk persiapan kalian di berikutnya supaya nanti pada saat pertemuan berikutnya juga akan kembali seperti biasa. Saya akan memberikan asesmen awal ya materi supaya
saya bisa memetakan yang adik-adik yang sudah memahami, yang belum memahami, dan yang bingung dalam memahami materi. Nanti akan dipetakan lagi, akan dibagikan kelompok. Itu gunanya asesmen awal seperti kemarin-kemarin. Paham? Ya. Jadi adik-adik ini dulu, ini berdasarkan asesmen awal adik-adik. Oke ya? Baiklah, kembali karena kita tadi sudah membuka kegiatan pembelajaran hari ini dalam berdoa. Kembali kita akan berdoa lagi untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini sebagai umat agama. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Kata Dion. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.